Bukan kira Orang lain sama. kamu boleh di kos ya. Kamu boleh di kos. Dia bayar lagi. Tahu orang anak bosan nih, yang di kampung. Kegiatan yang sering bermanfaat. Woi, tapi kemarin berdua tuh Ramadan selancaran. Kenapa? Iya, kenapa? Tak ganti apa ini? Ah, kita kasih tahu, kita kasih tahu. Itu pelanggaran cari memang. Nanti tinggal dipisahin Iya. di jembatan jodoh. Oh, satu ini aja kalau bisa. Aja tuh ini Mama mati ya. Kayaknya kan Oh iya, namanya itu sentang itu kurang tahu. Mungkin Hah? cari itu. sudah live ini. Kau mau dengar dalam situ. Ini aduh berempat kan. Enggak perbedaan itu. Ini edisi keberapa nih? Oh hilang ini ya. Edisi 200 detik. Tidak. Maksudnya apa? Oh, pertemuan. Pertemuan berapa? Sudah terlalu banyak, sudah terlalu sering ya. Ya, 6 lah, 7 lah. 7 tambah 7 lah. Kita mulai deh. Mungkin saya ulang lagi ya supaya suaranya kayaknya agak kurang ini. Gak tahu. Mungkin karena cuaca atau apa? Atau mungkin juga saya. Coba lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadun bi imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata man huwa khairum maqaman wa hasanun nadiyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mutassifu bimakarimi kibara wasabiyya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah thumma thaqa. Alhamdulillah, kaum kalimat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkumpul di tempat ini, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan diri kita untuk berkumpul di majelis ini. Tentu majelis ini bukan majelis yang ya untuk senang-senang, bukan majelis yang notabene untuk foya-foya, tapi insyaallah majelisnya adalah majelis ilmu, majelis kajian yang berkaitan dengan thaqafah Islam. Kedua, salam dan salawat juga kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya yang telah memberikan pencerahan dengan Islam dengan begitu ikhlas, dengan begitu penuh semangat, baik itu pengorbanan mereka berupa harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa sekalipun mereka curahkan atau berikan ini. Hal ini terbukti kita bisa lihat dari berbagai fakta-fakta sejarah yang telah ditulis oleh para ulama kita, bagaimana mereka memperjuangkan Islam ini harus melawan orang kafir Quraisy. Dan pertempuran hak dan yang batil itu akan terus berlangsung sampai hingga akhir nanti, hari kiamat. Oleh karena itu, keberadaan kita di sini tidak lain adalah merupakan salah satu upaya untuk membendung pemikiran-pemikiran yang notabene adalah untuk menghancurkan
umat Islam, menghancurkan akidah Islam. Dan salah satunya adalah melalui kajian malam hari ini, yaitu Buletin Kafa. Alhamdulillah pada malam hari ini Buletin Kafa mengangkat tema berkaitan dengan salah satu peristiwa besar yang pernah menimpa umat Islam pada 100 tahun yang lalu, tepatnya 101 tahun yang lalu, yaitu runtuhnya Daulah Islamiyah yang dimana pada saat itu pusatnya di Turki. Dalam Buletin Kafa ini tema yang diangkat adalah yaitu 101 tahun derita umat tanpa khilafah. Kamu kan dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu berbicara kondisi kaum muslim saat ini, kita sudah bisa merasakan, kita sudah bisa melihat dengan kepala kita, mata kita, bahwasanya umat Islam tidak sedang baik-baik saja. Umat Islam tidak seideal apa yang telah diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena salah satunya adalah yaitu hilangnya penjaga institusi umat Islam, yaitu khilafah. Maka di sini Buletin Kafa telah mengangkat tema ini sebagai bentuk penyadaran kepada kita semua bahwasanya kaum muslimin yang mencintai agamanya bahwa semestinya sudah mengingat, apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bukan sekedar hanya bulan yang sering kita dengar bahwasanya salah satu terjadi peristiwa besar, yaitu Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Isra dan Mi'raj, kan, seperti itu. Di mana Isra dan Mi'raj ini intinya adalah selain menunjukkan kemujizatan Rasulullah SAW, juga adalah satu perintah penting di tengah-tengah kaum muslimin yang harus dijalankan, yaitu berupa sholat. Di mana salah satu hal yang menarik dari sini adalah di antara syariat Islam yang diwahyukan kepada beliau, cuma syariat sholat inilah yang langsung dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan perintah zakat, puasa, haji, atau hukum-hukum yang lainnya. Maka betapa pentingnya sholat bagi kaum muslim gitu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung Rasulullah SAW untuk mendapatkan perintah ini. Seperti itu. Maka sebagai seorang muslim, apalagi di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita memantapkan niat kita, semoga kita disampaikan di bulan yang lebih berkah lagi, yaitu bulan puasa. Seperti itu, bulan Ramadan. Walaupun di sini sudah ada nama Ramadan, seperti itu. Maka para ulama kita telah selalu berusaha atau melisankan doa-doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sering yang kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Kan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke bulan yang penuh berkah itu. Namun di sisi lain juga bahwasanya di bulan Rajab ini umat Islam harus menilai salah satu fakta yang tidak mereka pungkiri, bahwasanya hilangnya Daulah Islam. Di sini dijelaskan, mungkin teman-teman bisa melihatnya, bahwasanya penyebab keruntuhan khilafah Islamiyah itu bukan disebabkan karena ajaran Islam itu sendiri gitu. Bukan masalah ajaran Islam sendiri, apakah Islam itu bertentangan dengan fitrah manusia, tidak. Namun di sini bahwasanya yang menyebabkan keruntuhan Daulah Islam ini setidaknya di sini disebutkan ada 2 poin, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Teman-teman bisa melihatnya di situ bahwasanya salah satu faktor internalnya adalah karena jauhnya umat Islam dari bahasa ibunya gitu, bahasa ibu kita, yaitu Al-Quran, pedoman kita itu bahasa Arab, seperti itu. Kemudian selain itu juga
disebabkan juga permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin karena masih adanya semacam sentimen asobiyah, kan seperti itu, yang menganggap Arab lebih baik, atau juga disebabkan faktor yang kemunduran munculnya aliran-aliran pemikiran seperti sufisme gitu, sehingga menyebabkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di tengah kaum muslim itu mulai tertutup gitu. Mereka lebih fokus kepada individualisme mereka gitu. Mereka lagi tidak jauh lagi, atau mereka menjauhi dari yang namanya sifat-sifat siasa politik gitu. Mereka lebih menyibukkan soleh secara pribadi. Sehingga inilah yang menyebabkan secara runtuhnya, yang menyebabkan kemunduran umat Islam secara internal, dan masih banyak hal-hal yang secara internal yang menyebabkan kemunduran Islam seperti itu. Selain juga karena pertentangan politik antara penguasa, kan seperti itu. Jadi pergolakan kekuasaan, perebutan kekuasaan itu kita bisa melihat dalam fakta sejarah itu normal gitu, dalam sistem apapun gitu. Jadi meskipun Islam itu sebagai ajaran yang benar, punya sistem yang baku, konsep yang baku, namun manusia itu punya gorizoh bako gitu, mempertahankan diri. Walaupun dia apakah menggunakan jalan yang benar atau yang salah, atau menggunakan embel-embel agama gitu. Dan fakta sejarah yang telah ada gitu, perebutan kekuasaan di antara para khalifah gitu, di antara anak, antara penjabat. Kita bisa melihat ketika pengangkatan seperti dari Abu Bakar, Umar, ini Khulafaur Rasyidin loh. Nah seperti itu sudah terjadi gonjang-ganjing gitu, perebutan semacam ya siapa yang layak gitu, walaupun mereka menyadari kapasitas mereka. Inilah secara internal gitu. Dan mungkin teman-teman bisa mencari referensi lain, hal-hal lain yang menyebabkan kemunduran Islam secara internal. Tapi pada dasarnya yang pertama memang bahasa Arab itu. Kita yang ada di sini mungkin mudah-mudahan kita paham dengan ajaran kita gitu. Maka jika kita kekurangan sekarang masih bahasa Arabnya masih kurang, termasuk saya pribadi ya, walaupun pernah juga belajar tapi ya belajarnya ya tidak maksimal juga gitu. Tetapi kita tetap harus terus belajar mengejar ketinggalan kita itu. Karena Islam ini akan terus maju ketika memang harus kita kembali kepada bahasa yang sebenarnya kita, bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Maka sehingga di sini melahirkan orang-orang yang memahami Islam dengan baik, dan insya Allah akan melahirkan para pejuang-pejuang yang seperti siapa? Muhammad Al-Fatih, kan seperti itu, penaklukan Konstantinopel, atau yang membebaskan Palestina, kan seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami secara fakta internal kemunduran kaum muslimin di dalam sistem khilafah pada saat itu. Yang kedua di sini dijelaskan juga, mungkin teman-teman bisa melihatnya, ada faktor secara eksternal, di mana faktor eksternal ini tentu bukan dari umat Islam sendiri, yaitu tentunya dari orang di luar Islam. Kita perlu ketahui bahwasanya sebelum runtuhnya daulah Islam pada abad pertengahan itu, konsep pemikiran Barat pada saat itu memang mereka itu sedang rampungnya gitu. Mungkin teman-teman sudah membaca buku terbaru itu. Tadi malam juga saya sudah pernah baca itu tentang konsep kritik total itu, pemikiran kapitalisme itu. Salah satunya pada saat itu ketika umat Islam telah mengalami kemunduran, berarti itu konsep pemikiran mereka sudah mulai matang di akhir abad ke-19, kan seperti itu. Sementara umat Islam itu mereka lagi pura-purandanya gitu. Sehingga pada saat ketika konsep pemikiran Barat masuk ke dunia Islam, itu mereka anggap sebagai sebuah konsep yang baik gitu, kan seperti itu. Maka disebarkan di negeri kaum muslimin, kan seperti itu.
selain itu kita paham juga bahwasanya memang tidak lepas dari namanya kepentingan politik. Kita tahu seperti Inggris yang bermain peran penting pada saat itu dalam menumbangkan khilafah Islamiyah. Selain itu juga melalui infiltrasi pemikiran-pemikiran seperti budaya, jalur pendidikan, ini sangat memperberat kondisi keadaan khilafah pada saat itu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat lebih detailnya di bulletin Kafa ini secara faktanya kan seperti itu. Maka di sini kita bisa memahami bahwasanya ketiadaan khilafah ini merupakan salah satu musibah terbesar di tengah-tengah kaum muslimin. Karena apa? Sekarang kita sudah bisa rasakan belum 100 satu abad ya seperti itu. Satu abad itu generasi kakek buyut kita ya seperti itu. Sebenarnya belum lama. Bagaimana seperti istilah khilafah, khalifah itu sudah mulai asing di tengah-tengah generasi umat sekarang ini. Padahal 1400 tahun yang lalu kan seperti itu, ini sebuah kata-kata yang paling populer gitu. Tapi hanya dalam selang satu abad saja kata-kata ini, khilafah, khalifah ini sebagai sebuah kata-kata yang semacam kayak mendengar kata-kata setan gitu seperti itu. Menakutkan gitu seperti itu kan. Inilah keberhasilan barat dalam mengubah mafahim pemikiran umat Islam sekarang ini. Maka bagi kita istilah khilafah, khalifah itu tidak mesti menjadi sesuatu istilah yang asing untuk kita gitu. Seperti itu kan. Karena apa? Fakta sejarahnya ada, pernah diterapkan, dan juga sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagaimana yang telah disampaikan para ulama gitu. Seperti itu. Maka apa yang terjadi sekarang gitu? Ketidakadaan khalifah ini atau khilafah dan khalifah seperti itu. Ya, kita bisa melihat. Yang pertama secara umum itu dijelaskan di sini bahwasanya memang saya mencatat ada beberapa poin saja sebenarnya. Yang pertama bahwasanya dunia Islam itu terpecah belah dan tertindas. Kan seperti itu. Ketiadaan khilafah umat Islam di berbagai negara itu mudah diadu domba dan mudah ditindas gitu. Lihatlah saudara kita di India. Apakah mereka berani ketika ada khilafah berdiri atau sudah ada khilafah? Seperti kalau sekarang ada khilafah, mereka berani macam-macam. Mereka menodai kehormatan kaum muslimin yang ada di India. Sangat kecil sekali. Seperti itu. Apakah berani orang-orang para militan, para teroris, orang-orang Buddha itu yang membantai, yang hanya menggenosida orang-orang Rohingya, kaum muslimin itu? Kalau seandainya khalifah masih ada atau khilafah masih ada. Kita ketahui bahwasanya umat Islam ini terpecah menjadi berapa negara? 56 atau 50 berapa sekarang? Coba bisa bayangkan itu. Umat Islam dengan konsep national state itu terpecah menjadi hampir 50 negara lebih ya, seperti itu. Ini punya satu akidah Islam gitu. Kalau mereka disatukan dalam satu komando yaitu khilafah, satu pemerintahan, nggak ada yang mungkin mencoba-coba. Bahkan jangankan India, Amerika pun mungkin tidak berani kan seperti itu. Apa sih yang kurang di dunia Islam? Apa yang kurang? Sumber daya alamnya melimpah. Di Timur Tengah kan seperti itu. Ketiadaan khilafah, siapa yang memiliki sumber daya alam itu? Di Arab Saudi siapa yang memiliki? Di Indonesia siapa yang memiliki harta kekayaan umat Islam di Indonesia ini? Para kapitalis kan seperti itu. Sumber daya alam yang melimpah ruah itu di Papua, di Kalimantan, di Indonesia kan seperti itu, di Sulawesi. Kalau di Ambon ini di mana? Nggak ada ya?
botak. Ya, yang jelas umat Islam itu di negeri-negerinya sangat kaya gitu, baik di darat maupun di laut, kan seperti itu. Namun ketiadaan khilafah ini menyebabkan umat Islam hampir di berbagai negara itu menjadi negara miskin gitu kan, negara-negara tidak punya power gitu. Arab Saudi saja itu salah satu saya lihat sebagai kacung Amerika kan, seperti itu. Tidak bisa berdiri sendiri karena memang mereka itu ya hasil dari ini kan, persengkongkolan, lahir karena ada kerajaan Saudi itu kan ya, hasil akad Inggris kan, seperti itu, dengan keluarga Saud, seperti itu. Bukan dari akad dari umat Islam, bayat umat Islam gitu, seperti itu. Mereka pengkhianat terhadap sistem pemerintahan khilafah di Utsmani pada saat itu. Nah, seperti itu. Apakah itu yang kita akan jadikan contoh? Tidak kan, seperti itu. Jadi ketiadaan khilafah ini memang kita mudah dipecah belah dan mudah ditindas gitu. Apa yang kita lakukan terhadap saudara kita di India kan, seperti itu, muslimannya, apa yang kita harus lakukan? Ya doa jelas, dan itu insya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan membalasnya kan, seperti itu. Tapi kita itu punya power, punya kekuatan, bukan hanya sekedar doa, tetapi pembelaan secara fisik itu kita punya itu. Namun kekuatan kita itu tidak bisa kita gunakan maksimal kan, seperti itu. Karena apa? Tidak ada yang mengkomandai gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketiadaan khalifah atau khilafah ini menyebabkan kaum muslimin ini apa? Banyak masjid Islam kehilangan kekuatan atau kewibawaan gitu, seperti itu ya. Umat Islam itu kayaknya dianggap ya bahkan sekelas, ya mohon maaf kan, seperti itu. Dari kalangan umat Islam sendiri, apakah dia itu muslim bunglon atau apa, yang fobia dengan ajaran Islam, yang justru ini kita prihatin kan, seperti itu. Orang-orang seperti ini kalau dalam sistem Islam, dalam sistem khilafah, nggak ada gitu menteri-menteri kayak ginian gitu. Mungkin kita sudah paham gitu. Nggak mungkin ada lahir menteri mau diangkat, menteri kayak ginian gitu. Mulai dari dia angkat sampai sekarang masalah terus gitu. Coba lihat. Aneh-aneh kan? Cara berpikirnya itu gimana? Kita coba selalu katakan apa? Kata toleransi. Kita harus selalu gimana gitu cara kita berpikir. Sejak Indonesia ini, sebelum terbentuk Indonesia itu, umat Islam itu bagaimana sebenarnya? Faktanya kan seperti itu. Apakah mengganggu orang-orang yang di luar Islam kan, seperti itu? Azan, pengantar azan atau apapun itu dari zaman dulu sampai kenapa baru sekarang dipermasalahkan gitu? Kan seperti itu. Aneh kan? Kenapa? Mereka sudah punya power, merasa kekuasaan gitu, punya ada yang bikin mereka gitu. Bahwasanya ketika terjadi apa-apa mereka ada yang paling kalau punya dikasuskan ya ini cuma rekayasa dilaporkan ya pasti, tapi cuma ini rekayasa kasus saja kan, seperti itu. Ya tidak jauh lah contoh para koruptor itu. Lihat para koruptor itu kan, koruptor itu kayak gitu. Tidak ada muka-muka penyesalan terhadap rakyat gitu ketika nyolong uang rakyat kan, seperti itu. Nah, sama dengan orang-orang seperti ini gitu. Karena mereka punya bukan umat Islam, tapi di luar umat Islam gitu. Mereka ingin mendapatkan backingan itu. Karena apa? Faktanya mereka itu umat Islam justru menyerang dia kan, seperti itu. Kan itu
saya melihatnya seperti itu kan gitu. Karena dia merasa ada backingan di luar, bukan backingan dari orang Islam. Kan seperti itu kok saya. Kalau backingan dari orang Islam tidak mungkin dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial seperti itu. Selain itu juga memang rusaknya pemikiran, rusak pemikirannya memang seperti itu gitu. Melihat ajaran Islam ini seakan-akan ajaran yang kuno kan seperti itu, dan menjadikan pemikiran-pemikiran batin sebagai pemikiran yang perlu diadopsi gitu. Maka konsep sekularisme yang ada sekarang ini memang telah merubah pemikiran para kaum muslimin yang meskipun itu seorang akademisi, seorang intelektual, tetapi ketika mereka mempelajari Islam tidak berangkat dari pemikiran seperti yang telah kita kaji selama ini, seperti bahwasanya kebangkitan manusia itu tergantung dari pemikirannya tentang alam, manusia dan hidup ini, maka sama aja gitu kan, tidak melahirkan kebangkitan yang sesungguhnya. Selain itu juga mungkin teman-teman kita persingkat saja, di situ nanti teman-teman bisa melihatnya bahwasanya nestapa ketiadaan khilafah ini memang umat Islam terasing dari Islam gitu kan, seperti itu. Bahkan memusuhi Islam sendiri ya itu. Kita umat Islam sendiri ini ya kita merasa asing gitu dengan istilah-istilah seperti yang pernah kita jelaskan di awal tadi. Ajaran Islam seperti potong tangan itu dianggap sebagai ajaran yang kuno gitu, yang yang radikal lah bahasa sekarang itu, Pak. Yang kejam. Karena apa? Menggunakan sistem barat gitu, menggunakan pandangan orang-orang barat. Nah, seperti itu ya. Jadi ketiadaan khilafah, ketiadaan perisai umat Islam setelah 1 abad ini memang kita melihatnya sebuah fakta yang terus berproses kita kan, seperti itu. Di mana fakta ini kita bukan fakta yang baik di tengah-tengah umat Islam, namun fakta yang buruk yang mungkin ini akan ditulis oleh para sejarawan bahwa umat Islam dalam memperjuangkan Islam ini, untuk mengembalikan kehidupan Islam ini perlu pergolakan pemikiran di mana dari situ terjadi peristiwa yang luar biasa gitu, di mana para perjuangannya harus berhadapan dengan rezim, di mana para perjuangannya harus berhadapan dengan orang-orang yang di luar Islam, di mana para pejuang harus berhadapan dengan orang-orang yang militan, orang-orang yang menggunakan senjata gitu. Dan ini akan menjadi catatan kita untuk kita semua gitu. Mungkin sekian dari saya dulu untuk pembahasan buletin kafah pada kesempatan malam hari ini terkait dengan tema 101 tahun derita umat tanpa khilafah. Jadi ya sejak keruntuhannya memang kita sudah mulai menderita gitu. Karena apa? Konsep sistem yang digunakan oleh umat Islam itu bukan lagi konsep sistem Islam gitu. Namun meskipun atau diamalkan secara individu, tapi dalam konsep secara keseluruhan dalam bermasyarakat dan bernegara sangat jauh dari Islam. Nah, di mana faktanya kita sudah menggunakan sistem atau konsep dalam kebangsaan kita menggunakan konsep nation state, negara bangsa. Kemudian dalam sistem politik demokrasi, dalam ekonomi kita menggunakan kapitalisme, dan juga dalam konsep sosial kita menggunakan liberalisme kan konsep. Nah, jadi nggak ada yang Islam gitu. Jadi pengamalan secara individu itu ya seperti sholat saja, zakat. Tapi dalam hukum-hukum yang lain Islam tidak bisa diterapkan secara totalitas. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin nggak ada moderator kayak gitu, nggak ada MC gitu. Jadi gimana ini?
Mungkin saya kembalikan kepada teman-teman jika mungkin ada yang mau Kasih beli barang didiskusikan dengan tema ini. Kita bisa sharing bersama. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada yang salah dari penjelasan tadi, mungkin silahkan dikoreksi, silahkan diluruskan, karena kita di sini adalah saling berbagi ya, bukan ini. Dan ini yang kita harapkan bersama, bahwasanya majelis ini adalah majelis ilmu, saling mengingatkan, saling memberikan pencerahan, karena kebaikan itu bukan datang dari satu orang saja. Ilmu itu tidak terpusat dari satu orang saja. Dan majelis seperti inilah ilmu bisa hidup gitu. Mungkin itu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ya mau bertanya juga, nggak apa-apa. Atau memberikan tanggapan. Silakan dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi ya saya cuma mohon maaf gitu, saya tidak baca secara keseluruhan, jadi ya saya cuma baca secara umum saja ini. Jadi fakta-fakta yang ada dalam ini saya tidak ini ya, saya tidak jelaskan gitu. Walaupun juga menjelaskan ya mungkin terlalu panjang ya seperti itu. Tapi mungkin saya cuma ambil poin secara umum saja. Oke, Ramadan. Ada yang mau ditanggapi atau mau diluruskan? Atau mungkin masih ini, Mbak, kayak merasa ada yang mengganjal tentang masalah khilafah ini gitu. Kan khilafah itu dalam perspektif yang lain, katanya khilafah itu kan berdarah-darah kan seperti itu. Khilafah itu ya tidak ada kan, cuma 30 tahun kan seperti itu dalam sesuai hadis. Khilafah itu kan ya hanya sebatas istilah saja gitu, bukan semacam konsep kan seperti itu. Islam tidak menentukan konsep pemerintahan kan seperti itu. Jadi tergantung kondisi wilayah di setiap negeri-negeri kaum muslim gitu, sesuai. Siapa namanya tadi? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau dijelaskan lah terkait itu. Benar. Udah kayak ini. Saya tuh sebenarnya kalau saya baca ini banyak mau ditanyakan. Kalau saya sih, tapi karena mungkin sudah baca belum? Karena yang kita bahas ini ya, ini semacam manusia yang berdiri gitu. Di dalamnya ada otaknya, ada jantungnya, ada hatinya gitu. Nah, seperti itu kan. Ini kan satu sistem, satu bangunan gitu. Manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Apa kita sudah membacanya secara keseluruhan kan? Atau baca paragraf pertama langsung paragraf terakhir kesimpulan. Sudah. Kalau mau tahu intinya ya di kesimpulan kan seperti itu. Oke, Rialdi. Biasanya dia yang dalam halaqah ini, dia yang paling ini menonjol gitu. Ada yang mau di boleh madam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bagi Ustadz Mulyadi yang telah mempersilakan saya untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mulyadin yang telah memberikan saya kesempatan untuk menambah tentang judul 101 tahun Derita Umat Tanpa Khilafah. Yang saya hormati teman-teman dan para ustadz dan para pemirsa yang sedang menonton Beda Buletin ini, semoga diberikan amal dan pengetahuan dari diskusi ini. Jadi saya mulai saja terkait hal runtuhnya khilafah. Itu ada satu hadis yang memang Rasulullah SAW pernah katakan. Itu saya lupa riwayatnya, tapi Rasul katakan bahwa Islam itu dia akan runtuh seperti halnya simpul. Mungkin teman-teman dan para ustadz tahu simpul. Kalau kita lihat itu tali yang diikat itu tuh. Nah, itu tuh yang dikatakan sebagai simpul itu. Mungkin pemirsa tahu. Jadi Rasul katakan bahwa Islam itu nanti dia akan runtuh seperti simpul dari hukum sampai ke sholat. Apa-apa saja yang dikatakan oleh Rasul itu terkait hadis itu, bahwa hadis itu terkait hal hukum. Yang pertama hukum. Kita melihat fakta yang terjadi di dalam kehidupan ini, mau itu di luar negeri atau khususnya di Indonesia, bahwa hukum yang sekarang kita anut adalah hukum kapitalisme, sekularisme, dan turun-turunannya itu. Jadi kalau kita lihat, mau itu di Amerika, mau itu di Afrika, mau itu di Indonesia, itu banyak kaum muslimin yang bahkan mungkin dipengaruhi oleh kapitalisme itu. Jadi itu kita lihat secara fakta aja. Nah, kalau kita melihat siapa yang saya kasih contoh, saya kasih memberikan sebuah contoh bagaimana sekularisme itu menghancurkan Islam. Saya ambil saja di Turki Utsmani. Ketika tahun 1924 Abdul Majid II itu dihancurkan oleh salah satu laknatullah Mustafa Kemal Atatürk, dan memang harus dikatakan sebagai Kemal aja, karena Mustafa itu adalah gelar-gelar orang Turki. Jadi dia tidak pantas untuk dikatakan sebagai Mustafa. Jadi ketika diruntuhkannya khilafah Turki Utsmani di Turki 1924, itu Abdul Majid II itu dalam riwayat dia diasingkan di Inggris, di perkampungan Inggris itu. Dan Kemal Atatürk ini dia dibantu oleh Inggris, agen-agen Inggris. Istilahnya dia ini adalah adik, anak begitu, anak emasnya Inggris. Nah, dari situlah ketika sekularisme ini, ketika khilafah diruntuhkan, maka disitulah muncul yang namanya malapetaka runtuhnya khilafah Islam. Nah, dari situ Kemal Atatürk menjadi presiden pertama. Dikala dia menjadi presiden, itu dia menerapkan hukum-hukum yang memang jauh dari Islam. Hukum yang pertama itu dia mengganti, salah satunya dia mengganti, ada beberapa hukum, dia mengganti suara azan menjadi bahasa Turki. Teman-teman bisa lihat di YouTube bahasa azannya bahasa Turki seperti apa, nanti searching aja. Nah, ketika dia menggantikan azan menjadi bahasa Turki, ada salah satu seorang menteri, dia kalau tidak salah menteri luar negeri, itu ada 3 orang menteri. Itu mereka menang di parlemen. Dikala itu ketika mereka menang di parlemen, itu dia punya nama siapa lah, saya lupa itu. Dia 3 orang itu digantung dikarenakan apa? Ketika mereka menang di parlemen, itu mereka mengganti yang namanya suara azan ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, jilbab itu ditiadakan. Bahkan disuruh, bahkan Mustafa Kemal punya istri itu, dia
mendukung Mustafa Kemal untuk menghapuskan yang namanya jilbab itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengganti majelis-majelis ilmu menjadi barbar, disko-disko, itu diskotik. Jadi teman-teman harus tahu ya, itu, dan pemirsa harus tahu. Habis itu yang keempat, banyak sekali. Jadi teman-teman bisa searching saja. Saya tidak bisa membahas semua karena ini terkait waktu. Itu sekularisme. Sekarang dihukum setelah hukum budaya. Kalau kita melihat budaya-budaya dulu, itu ketika di zaman Mamluk sampai dari Rasulullah sampai turun ke Turkismani, itu budayanya apa? Itu kalau ketika mereka berlibur itu mereka hafal Al-Quran dan memanah, berkuda. Tetapi sekarang kita budaya ini bisa menghasilkan Victor. Apa itu Victor? Pikiran-pikiran kotor. Itu budaya. Sekarang kita masuk di kesehatan. Kalau kita melihat kesehatan ini sekarang dihancurkan oleh kapitalisme. Kita tahu bahwa di dalam kesehatan itu kan ada kesehatan kapitalisme. Ya memang mungkin sekarang terjadi yang namanya, ya itulah. Mungkin teman-teman tahu yang sekarang terjadi toh. Kemungkinan besar di COVID juga seperti itu. Ada mafia kapitalisme. Jadi kalau kita lihat kesehatan dulu itu kita kalau kita lihat apa-apa saja itu kan bersumber dari Al-Quran kesehatannya yang dikatakan sebagai tiba nabawi. Itu kesehatan. Oke, kita masuk di pendidikan. Jadi pendidikan dulu dengan sekarang berbeda. Berbedanya di mana? Dulu pendidikan itu mereka dikuatkan dengan akidah Islam, dan dikuatkan dengan adab-adab. Tapi sekarang kalau kita melihat bahwa pendidikan sekarang itu pendidikan yang memang muncul dari sekularisme. Kalau kita lihat orang-orang tua mungkin di kampung atau di Ambon sini, itu kalau mereka punya anak itu tahu bahasa Inggris atau tahu bahasa Jepang atau tahu bahasa Afrika atau tahu bahasa Jerman, itu bangga sekali mereka. Tetapi mereka tidak bangga ketika anak mereka menjadi hafiz Quran, ketika anak mereka menjadi seorang ulama, itu mereka tidak mereka tidak bangga. Nah, kenapa tiba-tiba mereka pemikiran seperti itu? Karena ada musuh-musuh Islam yang mencokoki mereka pemikiran dengan pemikiran sekularisme, kapitalisme. Itu dari segi pendidikan. Yang terakhir sholat. Nah, sholat ini kalau kita lihat, ada sebagian kelompok yang mengatakan mereka bahwa mereka paham hadis, paham artinya tentang sholat, itu masih melupakan yang salah satu hadis yang memang Rasulullah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Apa artinya? Apa maknanya? Bahwa Rasul itu ketika dia salat, ketika salat itu Rasul memerintahkan bahwa para sahabat itu untuk rapat. Karena salat ini bukan yang sekedar salat, karena ini antara kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan hanya ibadah sekedar ibadah tunduk bangun, bukan. Tapi ini kita langsung berinteraksi dengan Allah. Makanya Al-Fatihah itu adalah sebuah interaksi, sebuah ayat cinta bahwa seorang hamba berbicara dengan Allah walaupun memang dia tidak melihat Allah secara langsung. Itu sholat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, padahal padahal ustadz-ustadz yang ada di Ambon, khususnya di Ambon saja, mereka sudah tahu banyak. Tetapi kenapa masih mengikuti pemerintah? Padahal sebenarnya ini perintah Rasul, perintah Allah. Hadis, dan hadis ini sahih. Kalau tidak percaya, periksa saja. Itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya kau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Artinya kau tahu dulu, maksudnya pemimpin sekarang ini dia pakai sistem apa? Kalau sistem demokrasi, sistem impor dari Amerika, ekspor dari Amerika. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pemimpin. Makanya saya pernah dengar salah satu ceramah dari Ustadz Rahmat Baikuni, itu dia mengatakan bahwa ada teman dia, seorang Wahabisme, itu dia katakan begini ketika ditanya, kamu tahu pemimpin di Amerika itu siapa? Ulil amri Amerika. Dia katakan George Water Bush.
itu kan bodoh besar. Jadi begitu. Jadi itu salah sebenarnya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya kalau saya kasar. Jadi kalau kita taruh hadis, taruh Al-Quran itu, walaupun memang saya bukan pakar hadis, tetapi sebagai orang yang memang belajar hadis, bukan berarti tiba-tiba kita lebih tahu daripada orang lain begitu. Jadi artinya kita ini sebagai pembelajar, bukan sebagai orang yang pintar hadis, bukan. Jadi kalau sudah tahu bahwa hadis itu, dia begini, sahih, kita ikut aja. Jangan ikut pemerintah. Pemerintah bukan nabi itu. Jadi seolah-olah kayak hadis itu kayak sudah dihilangkan begitu. Jadi sholat berjarak-jarak. Mungkin, mohon maaf, mungkin di dalamnya juga sudah berjarak-jarak lah mungkin. Kayak seolah-olah kita COVID ini bisa membuat orang meninggal begitu. Tidak. Ajal itu di tangan Allah. Jadi teman-teman jangan takut, pemirsa jangan takut bahwa ikutlah hadis itu. Karena terbukti dari masjid, dari Stain sampai ke Buncengke sampai turun ke bawah tidak akan pernah kena COVID di dalam masjid itu. Ketika mereka mendapatkan saf. Itu kalau di Umar bin Khattab kalau ketika dia sholat itu dia seret pedang dari sana sampai itu tuh merapatkan saf itu. Karena pentingnya rapatkan saf. Karena malaikat itu ketika dia ibadah itu dia rapatkan saf itu malaikat itu. Jadi itu mungkin saja dari saya, itu tambahan sedikit aja. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ustaz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya, luar biasa. Bagaimana yang saya kemarin, siapa namanya yang bertanya pertama kemarin namanya? Siapa namanya? Rahma. Oh, Akbar Rohima. Rohimina. Namun paling bukan saya saja sebenarnya, kalau yang lain kita tidak susah gitu ya. Gimana, ada yang mau ditanggapi sebelum ini, karena waktu juga kita ini ya. Sampai jam berapa ini ya? Jam Akbar Rohimina, kayaknya ada yang mengganjal gitu dari pembahasan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan, kalau sebenarnya ada itu sebenarnya sudah ada. Oh, mau tanya? Ya, insya Allah kalau bertanya kita akan berikan. Kalau saya nggak bisa jawab, masih banyak yang lain yang bisa menjawabnya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mulyadi yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya langsung saja masuk inti pertanyaannya. Begini, Ustadz, kalau misalkan khalifah ini sudah berdiri, ada tidak tantangan dari berbagai macam golongan, baik itu dari sistem pemerintahan maupun agama? Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Ustaz. Pertanyaannya berat ya, tapi alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz kita yang luar biasa, nanti menjawabnya lebih lengkap. Jadi jika sudah ada ya sudah ada itu baik, sudah terjadi baiat, sudah ada proklamasi berdirinya Islam, peradaban Islam yang baru kan, seperti itu. Apakah ada penentangan dari penguasa atau dari agama lain gitu, seperti itu? Ya jelas ya seperti itu. Terutama kalau bicara sekarang yang menguasai dunia adalah kalau bicara dalam sistem pemerintahan sekarang yang menguasai negara dalam demokrasi adalah para kapitalis. Kan seperti itu. Apalagi kapitalis yang sudah di situ ada oknum-oknum yang sudah menjadi oligarki kan, seperti itu. Seorang politikus, seorang pembisnis.
Kayak gitu. Jadi mereka ini akan menggunakan tangan-tangan negara untuk apa? Membendung agar ini tidak terjadi gitu. Dengan berbagai instrumen, karena mereka akan mengetahui bahwasanya ketika khilafah nanti berdiri, semua kalau bicara konsep kapitalisme ekonomi, maka ini sistem pemerintahan dalam sistem ekonominya akan berubah total. Kan seperti itu. Penguasaan secara privasi ini akan dikembalikan kepada umat dalam sistem Islam. Nggak ada yang namanya miliknya si A, miliknya si B, nggak ada dalam Islam. Bahwanya tambang itu miliknya perusahaan ini, nggak ada. Itu milik umat Islam, milik umat, kan seperti itu. Nah, ini dalam sistem ekonominya gitu. Yang kedua, dalam sistem politiknya adalah itu sistem demokrasinya gitu. Kita akan berhadapan dengan apa? HAM, kan seperti itu. Pemikiran-pemikiran barat. Bahwasanya ketika Islam akan berdiri atau Islam sudah diproklamikan atau dolar Islam sudah kembali lagi berdiri lagi yang kedua kalinya, maka seluruh konsep sistem baik hukumnya maupun atribut-atribut di dalamnya akan berubah gitu. Cuma mungkin alat dan tekniknya yang tidak berubah atau sedikit revisi. Tapi konsep-konsep yang paling mendasar dalam demokrasi itu akan berubah, seperti keputusan dalam membuat hukum. Itu akan dikembalikan kepada syara gitu, seperti itu ya. Jadi kembalikan, kita harus dalam sistem demokrasi kan, kalau kita ingin melegalkan sebuah undang-undang itu kita harus izin dulu sama siapa? Sama para anggota DPR yang berdasi yang terhormat di sana itu, yang kadang-kadang korupsi juga kan. Ya sebagian ya kayak gitu. Kita tidak enggak, karena ada fakta kan kayak seperti itu. Apa kita ingin melegalkan, kita mensahkan undang-undang bahwasanya dilarang peredaran atau menutup semua pabrik minuman keras itu, kita harus izin dulu sama anggota DPR sana dalam tentu tidak gitu. Tapi kalau dalam sistem konsep demokrasi, tunggu dulu, Allah izin dulu sama mereka ini, orang-orang yang terhormat ini, kan seperti itu. Kita buat undang-undang dulu ini, kita bahas dulu ini, kan seperti itu. Miras boleh kita legalkan, iya terserah mereka gitu. Jadi Allah itu nunggu keputusan anggota sana, kan seperti itu. Apalagi atau seperti hukum potong tangan yang telah memenuhi syarat, yang sudah qot'i secara dalil, kan seperti itu, secara nas. Oh enggak, kita tunggu dulu konsep yang diadopsi oleh negara gitu, seperti itu. Enggak, Islam harus antri sama dengan agama-agama lain, kan seperti itu. Sebenarnya agama lain enggak punya konsep hukum ya dalam tata negara, kan seperti itu, cuma Islam saja gitu. Mereka enggak punya konsep sistem ekonomi kayak gini, cuma Islam saja, sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, kan kayak gitu. Nah, jadi ketika Islam berdiri nanti atau khilafah yang kedua nanti akan berdiri, tentu orang-orang seperti ini yang akan melakukan penentuan pertama gitu. Termasuk mereka akan menggunakan isu agama. Bahasanya ya redaksi-redaksi atau ya bahasa narasi-narasi yang digunakan itu kan narasi-narasi yang sebenarnya sudah tidak sudah relevan lagi lah untuk digunakan. Seperti apa? Mereka akan dipaksa masuk Islam, kan seperti itu. Tempat ibadah mereka akan dihancurkan. Kan narasi ini yang selama ini kita dengar gitu. Ketika Islam mau diterapkan atau berdirinya Islam sebagai dalam sebuah konstitusi dalam sebuah negara gitu.
Itu kan yang di narasikan oleh orang-orang penentang syariat Islam gitu. Maka mereka akan menjauhkan kita dari Islam politik gitu, seperti itu ya. Kita itu akan dibiarkan seperti sholat saja, ya nggak apa-apa, untuk itu pribadi kok, zakat, nggak masalah gitu. Tapi Anda jangan coba-coba masuk dalam wilayah politik, karena ini berkaitan dengan apa? Cuan kan, seperti itu. Jadi selain itu juga secara garis besarnya memang kita ini tidak lepas dari pertarungan ideologi secara global ya. Islam, kapitalisme dan komunisme itu tidak bisa kita lepaskan gitu. Nah, kita sudah memahami bahwasanya ideologi yang ada di Indonesia memang cuma 3 saja kan, seperti itu. Syaratnya kan seperti itu. Pertama, memang ideologi itu diterapkan oleh negara itu, jadikan konstitusi dan diterapkan, disebarkan ke negara-negara lain. Ini secara garis umum ideologi kan, seperti ideologi besar dunia. Islam diadopsi oleh negara, diamalkan oleh pemerintah dan rakyatnya, dan disebarkan ke keluar daerah gitu. Begitu pun juga kapitalisme. Kenapa dikatakan juga sebagai ideologi? Kan mereka juga diamalkan gitu. Apa yang mengamalkan itu hanya para individu-individu saja yang pemilik modal kan, seperti itu. Nah, dan mereka memenangkan gitu. Di abad kedua saat ini mereka memenangkan guys, seperti itu. Walaupun sekarang sosialis seperti Cina, walaupun tidak juga kafah sosialis mereka ya, karena mereka ya tetap menganut sistem ekonominya ya kayak kapitalis gitu kan, seperti itu, dengan obor mereka kan, seperti itu. Jadi pada intinya umat Islam ketika Islam akan berdiri nanti ya jelas kita sudah akan mendapatkan penentang itu, bahkan dengan prediksi yang seperti munculnya ISIS itu kan, seperti itu, bahwa ada 3 skenario besar di tahun 2021 kemarin itu, bahwasanya kalau tidak pertama munculnya peradaban baru yaitu Islam, kemudian yang kedua Cina ya, ini dalam menurut prediksi NIC kemarin itu, bahwasanya di tahun 2021 kemarin itu bahwasanya akan muncul 3 isu besar. Yang pertama munculnya peradaban baru itu Islam, yang kedua Cina ya, yang ketiga saya lupa. Sudah itu juga NIC kan, itu salah satu isu yang mereka angkat kan, seperti itu. Maka mereka belum saja diproklamirkan, mereka sudah buat isu-isu seperti ISIS gitu kan, seperti itu, dengan narasi radikal, fundamentalis. Mereka Islam itu, khilafah itu di mereka itu, mereka menggambarkan fakta khilafah itu yang akan terjadi, akan dipromoti seperti ini, dibunuh, pokoknya kejam lah kan, seperti itu, dipenggal, itu kan sangat bertentangan dengan asas-asas yang mereka anut gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin ada, kalau belum, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Memang menarik tema yang kita angkat hari ini terkait dengan 101 tahun derita umat Islam tanpa khilafah. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh pemateri, yaitu Ustadz Mulyadin, mulai dari tadi terkait dengan runtuhnya, kemudian juga poin yang pertama pembahasan terkait dengan faktor internal yang kemudian salah satu penyebab dari runtuhnya khilafah. Tapi ternyata memang di sini juga ada pembahasan poin kedua, yaitu faktor eksternal, gitu. Terkait dengan penyebab runtuhnya khilafah. Mungkin ini yang belum dijelaskan oleh Ustadz
Mulyadi terkait dengan faktor eksternal ya. Mungkin poin yang paling urgent sekali itu terkait dengan apa namanya Ghazwi Fikri ya, atau terkait dengan perang pemikiran. Mungkin dijelaskan sedikit terkait dengan perang pemikiran yang terjadi hari ini. Kemudian yang ingin saya juga pengen tanyakan terkait dengan persiapan apa, terutama kaum muda, agar kemudian bisa dimanfaatkan agar kemudian khilafah itu bisa dikembalikan. Mungkin seperti itu pertanyaan Anda, simple, sederhana saja. Oke, syukur. Lah, kirain berikan tanggapan, ini malah bertanya gitu, malah jadi gimana ya? Saya lama-lama kehabisan amunisi gitu. Tapi insya Allah kita tidak kehabisan stok ustadz kita di sini, masih banyak guys, seperti itu. Saya akan coba sedikit menjawabnya gitu. Jadi persiapan apa yang kita harus lakukan? Iya, salah satunya dengan seperti ini gitu kan. Si Akbar tahu apa itu perbedaan khilafah dan khalifah? Hah? Lah. Ini salah satunya gitu kan. Menyiapkan umat itu kan untuk menyongsong perubahan besar menuju khilafah itu. Salah satunya dengan seperti ini. Memberikan pemahaman istilah khilafah dan khalifah saja gitu kan. Lah ini bicara ini perubahan ini, kita bukan mau ke warung makan ini. Ini pergolakan pemikiran politik. Kita bicara global ini. Karena sistem ini ke sistem global gitu. Yang pernah berjaya, yang pernah mendominasi dunia. Kan seperti itu. Akbar, apa perbedaan khilafah dan khalifah? Alah, itu ya. Dia tidak hanya malam ini pulang tahu khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam. Singkatnya kayak gitu. Khalifah itu adalah orang yang memimpin, kan seperti itu. Ya, bahasa dalam sistem demokrasi atau republik ya presiden lah kayak gitu. Pemimpin, jadi khalifah adalah pemimpin seluruh umat Islam tanpa sekat-sekat negara, kan seperti secara umum, kan seperti itu. Bahasa sederhana seperti itu. Mungkin nanti kajian tersendiri itu, dan itu mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan lebih mendalam. Ada ustaz saya di sini yang lebih ini. Alhamdulillah kan seperti itu. Jadi bisa tahu ya, jangan sampai kebalik ini. Gimana? Apa khilafah artinya? Dari kalau bahasa Arabnya dari kata khalafa kan, fi'il madi. Khalafa itu telah mengganti. Atau secara bahasanya itu belakang. Khalafa ya. Ini siapa guru bahasa Arab ini? Dari khalafa itu artinya belakang. Kemudian termasuk apa? Isim majhul ya, kalau nggak salah. Dari khilafah nanti di belakang kan. Saya kurang paham juga, nanti kita belajar sama-sama. Jadi itu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan umat ini dengan pembinaan pertama. Mungkin kita sudah tahu ya, seperti yang kita menggunakan apa? Thariqah Rasulullah SAW ya. Bagaimana Rasulullah membina para sahabat kan seperti itu dengan perhalakan di rumah Arqam kan seperti itu. Setelah kutla itu, kelompok kecil itu kuat akidah mereka, perasaan pemikiran mereka telah sama, kemudian mereka terjun di masyarakat kan seperti itu. Ya ini sel-sel awal ini, menyebarkan opini Islam. Kita saling diskusi, berbagi, menyampaikan ide-ide Islam ini kan seperti itu. Setelah kuat, setelah kita paham Islam itu seperti apa, kita baru berinteraksi dengan umat gitu, menyampaikan ide-ide Islam ini. Bahwa Islam itu bukan sebagai akidah, tapi juga sebagai ideologis, sebagai pandangan hidup kan seperti itu. Bukan hanya sebagai agama ritual kan sebenarnya.
Islam itu adalah agama yang komprehensif, agama yang universal gitu, yang bisa menjawab seluruh persoalan manusia gitu. Inilah Islam. Terus yang kedua ya mungkin ya kita tidak akan berhenti sampai di sini gitu. Kita tidak akan berhenti di sini karena perjuangan ini ya perjuangan yang panjang selama belum berdiri. Kalau bukan kita sekarang ini ya bahasanya siapa lagi kayak gitu. Kita mengharapkan orang-orang yang main game di tiap malam, enggak kan seperti itu. Generasi Islam yang main game itu nggak mungkin kan, sambil main game Mobile Legend ya, sambil takbir Allahu Akbar, khilafah berdiri, nggak mungkin kan seperti itu. Nggak ada seperti itu. Nggak mungkin Islam itu Islam itu bisa maju atau berkembang dari orang-orang hanya nonton sinetron, nonton drama gitu di rumah gitu, di kamar, di kos sendirian gitu, tertawa sendiri gitu. Nggak mungkin kan seperti itu. Islam itu akan maju melalui perkumpulan-kumpulan seperti ini, berjuang bersama-sama, menyampaikan opini Islam, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan mereka satu tujuan, kan seperti itu, satu visi. Jadi kalau kita mengharapkan generasi umat Islam yang hobinya main game itu ya nonton hal yang tidak bermanfaat, ya apa kalau Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan nasronya? Enggak mungkin kan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya tergantung dari usaha dari umatnya kan seperti itu. Maka khotbah inilah yang telah memperjuangkan Islam, inilah yang menjadi wadah kita untuk menyuarakan Islam, bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual. Dan salah satunya adalah yang kita perjuangkan adalah mengembalikan institusi khilafah kan seperti itu, dengan berbagai opini berkaitan dengan Islam. Mungkin itu singkat dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan. Mungkin Ustaz Tamrin. Saya siapa? Ada yang mau atau belum puas? Realdi utamakan tak? Oh, Realdi. Iya. Kalau kita ini kan mungkin udah tua ya, karena jenggotan gitu. Jenggotan. Udah tua karena jenggotan. Apa itu mau? Realdi ada mau di sudah khatam ini bab pertama Thariqul Iman kan seperti jadi sudah. Kebangkitan umat itu sebenarnya dari mana sih kan seperti itu. Oke, adanya Ramadan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, ada yang mengganjal gitu? Hah? Benar anak kamu adanya Ramadan? Saya nggak percaya. Oke, gimana Akbar? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, alhamdulillah. Malam ini saya sudah tahu arti siapa Ana? Egi. Oh, Egi, ada yang mau ditanyakan? Sementara Ana masih menyimak. Dia menyimaknya itu paham, bingung atau gimana, atau mengganjal, atau mungkin ada Ana baru mau belajar. Nanti saudara isi kajian. Gitu ya. Jangan sampai ini kira-kira ISIS ini yang dibahas ini apa ini? Di Stein ya. Kosan Islam, kos. Iya, kosan. Oh, yang kemarin kos buat. Iya. Sementara kerja di percetakan tuh, tapi lain murah di atas. Oke, kita kembali ke ini ya. Arif mau bertanya? Ya sudah. Tapi bertanya itu paling panjang itu 3 kalimat ya. Jam tak? Iya. Silakan kalau bertanya apa?
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mungkin mewakili teman-teman yang ada di sini yang mungkin tidak bertanya. Mungkin kalau ada di dalam kepala tapi mungkin terganjal oleh batu kah atau yang lain-lain kah, pagar kah. Oke, jadi pertanyaan begini. Jadi kan kalau khilafah ini kan itu kan perlu diperjuangkan. Bukan hanya diam saja, ya Allah khilafah, tiba-tiba langsung muncul khilafah. Itu kan juga ada proses itu. Walaupun memang ada hadis dengan ayat Al-Quran yang memang Allah menjamin Allah akan menegakkan yang namanya khilafah itu. Ayo. Jadi begini. Jadi pertanyaannya itu bagaimana caranya kita agar bisa mendirikan khilafah, menasihati orang-orang yang memang dia berjuang di dalam demokrasi. Artinya ada juga yang mengatakan itu, ada yang saya temui sih, dia mengatakan begini, dia ambil kata-kata dari Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Dia katakan orang yang tidak berjuang dalam parlemen, maka dia tidak akan bisa mendirikan yang namanya syariat Islam. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa menarik orang-orang yang memang mungkin dari pemerintahan, supaya mereka bisa mendirikan yang namanya khilafah itu dan mengganti yang namanya sistem demokrasi itu. Itu mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertanyaan yang diulang terus ya, tinggal orang saja yang berbeda-beda gitu. Kurang lebih redaksinya hampir sama semua kayak gitu ya. Iya, biasanya pertanyaan dari orang-orang sebelah. Nah, seperti itu. Kan gini, biasanya mereka itu ya kalau ingin mau tahu rasanya perjuangan masuk di dalamnya gitu. Kan seperti itu. Bagaimana beratnya kita berjuang di dalam ini. Nah, seperti itu. Apalagi sudah mengutip Bapak Presiden Erdogan, Presiden Turki ya, seperti itu. Namun perlu kita tahu bahwasanya ya sandaran kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh kita adalah Rasulullah SAW, Nabi kita kan seperti itu. Pertanyaannya kan sebenarnya, apakah Rasulullah pernah melakukan seperti itu? Zaman Rasulullah SAW walaupun tidak dalam bentuk konsep negara yang secara sistematis, tapi di sana sudah ada yang namanya konsep pemerintahan walaupun sistem kesukuan kan seperti itu. Dalam tauhid ya seperti itu. Ketika Rasulullah ditawari kan seperti ketika mereka telah capek kan gitu, memfitnah, memframing Rasulullah itu gila, tukang sihir. Mereka sampai ingin mencelakakan beliau, membunuh beliau, mereka tidak berhasil. Maka salah satu cara mereka terakhir adalah merayu Rasulullah SAW kan kayak gitu. Rasulullah, gimana? Nah, gimana kalau seandainya kayak seperti itu? Hari ini ya bahasa sederhana, hari ini kamu ikut ajaran kami, besok kita ikut ajaran kalian kan seperti itu. Ajaran mungkin seperti itu. Atau sebenarnya apa yang kau inginkan Rasulullah kan seperti itu. Nah, redaksi sebelumnya kan seperti ini. Apakah Anda ingin harta? Kita akan berikan kan seperti itu. Ingin apa? Kekuasaan? Diangkat jadi penguasa, raja? Kami akan angkat gitu. Kami akan menjadi pengikut bukan seperti itu. Atau engkau ingin perempuan gitu, kita akan carikan gitu seperti itu. Tapi kata Rasulullah kan simpel saja gitu kan. Kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan meninggalkan dakwah ini, din ini, agama ini seperti itu. Artinya Rasulullah SAW tidak berkompromi dengan orang-orang yang jelas pemikirannya rusak, tidak mau masuk dalam permainan
sistem mereka kan seperti itu. Ini fakta sejarah seperti itu. Nah, bagaimana dengan sekarang gitu? Sebagai generasi Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, diakui pengikutnya. Nah, kita tahu bahwasanya sistem demokrasi itu bukan berasal dari Islam. Kan seperti itu. Ini sistem kuno. Sebelum Islam datang, 5 abad sebelum Masehi sudah ada sistem ini. Tinggal dia berevolusi kan. Puncaknya itu dia konsep ini baku itu pada abad pertengahan ketika revolusi kan seperti itu. Sebelum Rasulullah meninggal kan, sebelum Islam itu datang sudah ada konsep ini gitu. Kalau seandainya sudah ada, ngapain Rasulullah kalau baik dianggap baik gitu, kenapa Rasulullah tidak mengikutinya gitu? Kan sederhananya kayak gitu. Konsep sistem ini sudah ada gitu. Tapi kenapa Rasulullah cuma dia mengadopsi faktanya itu seperti apa? Sistem administrasi mereka pada manusia ketika ditaklukkan gitu. Seperti koin mereka, uang mata uang, alat tukar mereka, kan kayak gitu. Rasulullah cuma mengadopsi ya sifat-sifatnya teknik saja gitu. Begitu pun juga para khulafaur rasyidin gitu. Kalau benar memang kayak gitu kan. Kalau demokrasi ini sesuai dengan Islam, pasti sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang setelahnya gitu. Bahkan dalam bahasa Arab pun nggak ada kata-kata demokrasi ini gitu kan. Ini bahasa Arabnya demokratia kan, nggak ada demokratia kan seperti itu. Nggak, kami dari demos dan kratos gitu, dari bahasa Yunani. Ini bahasa asing. Jadi ketika bahasa asing sudah nyerap ke Indonesia, jelas bahwa ini bukan bahasa dari Islam. Maka ketika sudah terbentuk menjadi Palestine State sekarang, kemudian kita dipaksa untuk